Selamat datang di EnglishPlus.id. Di episode kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang basic grammar. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu clause dan bahasa Inggris, dan bagaimana menyusunnya dan jenis kata apa saja yang digunakan beserta fungsinya. Sebelum kita lanjutkan, kita kembali ke bagian ini lagi, oke? Dan masih ingat juga kan kalau phrase, clause, dan sentence adalah kumpulan kata. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kumpulan kata yang disebut sebagai phrase. Jika clause adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predicate, kalau phrase terdiri dari head dan modifier. Kalau kita lihat dari istilahnya, konsepnya mudah sekali. Head berarti kepala, yang artinya paling utama atau yang paling penting. Sedangkan modifier berasal dari kata modify, yang berarti menerangkan. Jadi modifier artinya yang menerangkan. Sekarang kita lihat contoh pertama. Beautiful lady. Menurut kalian, yang mana head-nya? Ingat, head berarti yang paling utama atau kata yang utama. Ya, head-nya adalah lady. Jadi konsep pemahamannya adalah kita ngomong tentang lady. Lady yang bagaimana? Lady yang beautiful. Maka di situ beautiful adalah modifiernya. Nah, kemudian karena head-nya adalah lady, di mana jenis katanya adalah noun, maka beautiful lady disebut sebagai noun phrase. Atau saya tekankan bahwa ciri dari noun phrase adalah jika head-nya adalah noun. Clear ya? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah beautiful lady dijadikan subjek dalam clause? Ya, kalau kalian jawab iya, berarti kalian benar. Ingat, subjek wajib diisi dengan noun, termasuk juga noun phrase. Bagaimana? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu bus station. Head-nya adalah, ya, station. Konsepnya adalah, kita pergi ke station. Station apa? Station bus. Maka bus di sini sebagai modifier atau yang menerangkan. Dan karena head-nya noun, sekali lagi, maka bus station adalah noun phrase. Jelas ya? Oke, pertanyaan yang sama. Bisakah bus station dijadikan subjek dalam clause? Jawabannya tentu saja bisa. Mudah ya? Oke, kalau tadi sudah noun phrase, sekarang kalau saya punya adjective phrase, berarti cirinya adalah, ya, cirinya yaitu head-nya adalah adjective. Maka kalau dari contoh very attractive, head-nya adalah, ya, attractive. Jadi kalau very menerangkan attractive. Atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, urutan pemahamannya adalah atraktifnya yang sangat, begitu ya. Sama juga dengan halnya icy cold, head-nya cold kan, maka urutan pemahamannya adalah dingin seperti es. Sampai di sini paham konsepnya ya. Yang penting adalah head-nya. Oke, sekarang saya punya verb phrase, berarti cirinya adalah head-nya pasti verb. Oke, perhatikan seperti contoh berikut. Dance gracefully. Dance adalah head-nya, kemudian gracefully adalah modifiernya. Contoh lain dari verb phrase di sini ada handle carefully. Oke, handle adalah head-nya, gracefully adalah modifiernya. Dan kemudian apakah verb phrase tersebut bisa jadi subjek? Tentu saja tidak. Tapi apakah bisa dijadikan predicate? Pastinya iya. Karena predicate itu wajib diisi dengan verb, termasuk dengan verb phrase. Kemudian selanjutnya ada prepositional phrase, di mana seperti yang kalian sudah paham, head-nya pasti preposition. Jadi kalau kita lihat dari contoh berikut, misalkan for mother, sudah bisa nebak ya, kalau head-nya pasti for. Dan kemudian mother berarti modifiernya. Oke. Satu contoh lagi. Misalnya at department store. Head-nya pasti di sini adalah at
dan department store adalah modifiernya. Dan kalau kita breakdown secara detail, department store di sini adalah head-nya, kemudian modifiernya pasti department. Maka department store karena head-nya adalah noun, maka phrase tersebut adalah noun phrase. Oke, kemudian sekarang jika sudah paham, kita lihat contoh lain berikut ini. Di sini ada highly confidential information. Untuk mengetahui ini phrase apa, masih ingat ya, tadi kita mulai dari head-nya. Head dari phrase ini adalah information, dan modifiernya adalah highly confidential. Dan karena information adalah noun, maka otomatis phrase tersebut adalah noun phrase. Clear ya? Kemudian kita breakdown untuk modifiernya. Di sini modifiernya berupa frase juga, di mana head-nya adalah confidential. Jenis katanya adjective dan modifiernya adalah adverb, yaitu highly. Maka modifiernya ini adalah adjective phrase. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Sekarang kita ke contoh lain yang kedua, yaitu beautiful lady in South Building. Masih sama analisanya, yaitu kita tentukan dulu head-nya. Mudah-mudahan kalian bisa langsung nebak ya, kalau head-nya adalah beautiful lady. Dan modifiernya adalah in South Building. Karena head-nya adalah noun phrase, maka keseluruhan phrase ini adalah noun phrase. Nah, sekarang kita breakdown satu persatu secara detail phrase ini. Seperti yang sudah saya sebutkan, kalau head-nya adalah noun phrase, berarti kita tahu bahwa head-nya pasti lady, yaitu noun. Dan modifiernya adalah beautiful. Kemudian untuk artikel the, ini fungsinya adalah sebagai noun determiner. Determiner ini ada penjelasannya tersendiri, jadi tidak akan saya bahas di video ini. Oke, kemudian in South Building, di sini sudah jelas kalau head-nya pasti in, yaitu preposition. Maka jenis frasenya adalah prepositional phrase, dan modifiernya adalah noun phrase, di mana head-nya adalah building. Sampai di sini saya berharap bahwa semua sudah paham ya. Kalau masih ada yang kurang paham, bisa diulang di bagian yang belum paham tadi atau silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, kemudian sekarang mari kita aplikasikan dua contoh phrase tadi ke dalam clause. Di sini highly confidential information saya jadikan subjek. Jadi clause-nya adalah the highly confidential information is archived in a secure room. Di sini predikatnya adalah is, karena information adalah uncountable noun, maka dianggap sebagai singular. Tapi sekarang perhatikan jika kita menggunakan noun phrase seperti the beautiful lady in South Building sebagai subjek dari suatu clause. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa head dari phrase tersebut adalah beautiful lady, dan modifiernya berupa prepositional phrase yaitu in South Building yang letaknya setelah head, bukan diletakkan sebelum noun. Maka verb agreement-nya tetap harus mengacu pada head-nya. Jadi perhatikan contoh berikut. The beautiful lady in South Building is wearing a red dress. Predicate dalam clause tersebut adalah is, karena parameternya adalah the beautiful lady, di mana noun tersebut adalah single atau tunggal. Jika saya ubah phrase tersebut menjadi the beautiful ladies in South Building are mostly younger, maka bisa kalian perhatikan bahwa predicate-nya tetap mengikuti head-nya yaitu the beautiful ladies, sehingga predicate-nya menjadi are. Jadi perlu diperhatikan dalam menggunakan predicate jika subjek dalam suatu clause menggunakan noun phrase yang modifiernya berupa prepositional phrase, karena letaknya setelah head, bukan sebelumnya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa yang menentukan jenis phrase adalah head-nya, terutama dalam menggunakan noun phrase dalam subjek, karena head-nya yang menentukan verb agreement tersebut, apakah singular atau plural. Nah, dari penjelasan tadi mudah-mudahan sekarang sudah paham ya konsep dari susunan phrase dan clause. Sekali lagi, jika ada yang kurang jelas silakan tulis di kolom komentar, dan silakan share video ini jika menurut kalian bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next video.